Horas, menjuah-juah, Yahoo! Dalam episode ini kita akan membahas deliberate practice, jembatan keledai, dan kurikulum nasional. Dalam episode sebelumnya, saya sudah membahas deliberate practice sebagai kunci untuk menguasai keterampilan. Sekarang saya akan mengulangi definisi dari deliberate practice, yaitu berlatih dengan dorongan dari dalam diri sendiri secara perlahan-lahan dengan perhatian penuh. Jadi yang menjadi kunci utama deliberate practice adalah adanya dorongan dari dalam diri sendiri atau inherent motivation. Lalu adanya perhatian yang penuh dan dilakukan dengan kesabaran. Bertolak belakang dengan apa yang dipercayai banyak orang, kecepatan anak mempelajari sesuatu atau pengetahuan baru bukan merupakan faktor yang penting di dalam menentukan keberhasilan anak. Faktor yang paling penting justru konsistensi dan ketekunan. Semasa sekolah, saya mempelajari apa yang disebut sebagai jembatan keledai, yaitu singkatan yang membuat anak dapat menghafalkan unsur-unsur kimia atau urutan warna di dalam pelangi. Dulu saya menganggap bahwa jembatan keledai merupakan inovasi yang sangat hebat yang bisa menolong anak untuk belajar. Hal ini berlanjut bahkan ketika saya belajar psikologi pendidikan di Universitas Indonesia. Pada waktu itu, kami belajar tentang alat bantu memori yang disebut sebagai memory pack yang membantu orang mengingat urutan suatu peristiwa atau urutan sekumpulan benda-benda, sekumpulan ide-ide dengan cara yang mudah. Tetapi setelah semakin lama belajar tentang neuroscience, saya justru melihat jembatan keledai atau memory pack merupakan sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena jembatan keledai dan memory pack memberi rasa aman yang palsu bagi anak, seolah-olah dia sudah menguasai pelajaran atau pengetahuan yang diperlukannya. Rasa aman palsu ini bisa menghalangi anak untuk mengeksplor lebih dalam pengetahuan atau keterampilan yang sungguh-sungguh perlu dikuasainya. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah saya sangat berbeda pendapat dengan banyak ahli pendidikan, baik di Indonesia maupun internasional. Saya tidak menganjurkan jembatan keledai atau memory pack. Juga berbeda dari banyak ahli pendidikan, saya tidak menekankan pada kecepatan, tapi pada relevansi, penguasaan tuntas, atau pemahaman yang mendalam. Semua itu hanya dapat dilakukan bila anak melakukan deliberate practice. Berbagai penelitian neuroscience menunjukkan ketika anak belajar dengan kecepatan rendah yang ditunjukkan oleh frekuensi otak yang lambat, maka pengetahuan itu akan tersimpan lebih lama dan keterampilan yang dipelajari akan dikuasai dengan lebih baik. Sebaliknya, anak yang otaknya bekerja dengan cepat yang ditandai oleh frekuensi otak yang tinggi, maka
pemahaman itu tidak akan mendalam, tetapi hanya di permukaan. Dan keterampilan yang dipelajari tidak dikuasai dengan baik, melainkan hanya setengah-setengah. Nah, bagaimana anak bisa memperlambat kerja otaknya? Kerja otak melambat ketika orang merasa tenang, merasa aman, tidak merasa terancam. Karena itu, pendidik harus menyediakan suasana yang membuat anak merasa aman, tidak merasa terancam, tidak merasa gelisah, apalagi merasa takut. Rasa aman akan membuat otak bekerja dengan lebih tenang. Nah, sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang sudah dicoba dilakukan oleh para pendidik atau peneliti pendidikan di seluruh dunia. Antara lain dengan memakai musik atau lelucon, humor, untuk membuat anak merasa nyaman. Tapi menurut pengamatan saya, hubungan antara pendidik dengan peserta didik itulah yang paling menentukan apakah anak akan merasa aman atau tidak di dalam suasana pembelajaran. Jelas bahwa deliberate practice tidak bisa dilakukan dengan beban kurikulum yang terlalu banyak sebagaimana yang ada di dalam kurikulum nasional. Karena itulah saya selalu menyarankan penghapusan ujian akhir nasional dan kurikulum nasional. Kurikulum nasional dan ujian akhir nasional memberikan beban kognitif yang terlalu tinggi bagi anak, sehingga anak harus bekerja dengan cepat, merasa cemas, bahkan takut gagal. Semua itu merupakan penghambat bagi keberhasilan anak untuk mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang diperlukannya untuk bisa berhasil. Sebaliknya, masing-masing sekolah, bahkan masing-masing pendidik harus memilih, menyaring, dan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sungguh-sungguh diperlukan anak untuk berhasil, yang relevan dalam kehidupannya. Ini tentu akan sangat mengurangi jumlah pelajaran yang harus dipelajari anak dan memberi kesempatan baginya untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Nah, disinilah deliberate practice memegang peranan yang sangat penting. Anak bersama pendidik yang berperan sebagai coach mengeksplorasi minat atau passion anak, lalu mengembangkan rencana pelatihan yang sesuai untuk mendukung anak mendapatkan pengetahuan dan menguasai keterampilan yang sesuai dengan minat atau passionnya itu. Lalu anak melaksanakan atau mengeksekusi rencana yang sudah dibuatnya bersama dengan coach. Nah, jelas bahwa yang menjadi pusat adalah anak. Coach berperan sebagai pendamping yang memberi masukan, baik ketika anak berhasil melakukan suatu pembelajaran maupun ketika dia gagal. Dalam hal terjadi kegagalan, maka coach bersama anak mengevaluasi apa yang menyebabkan kegagalan itu, lalu merancang cara atau pendekatan baru yang diharapkan dapat mengatasi kegagalan tersebut. Itu berarti bahwa kegagalan tidak boleh dipandang sebagai
sesuatu yang buruk, melainkan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi dan merencanakan cara yang lebih baik lagi. Dengan demikian, anak akan belajar dengan lebih mendalam. Sekian dulu pembahasan kita untuk saat ini. Kalau Anda tertarik untuk memahami lebih jauh, silakan berkomentar dan sampaikan masukan atau usulan Anda. Saya akan mencoba menanggapinya dan membuat video yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekian dulu. Horas, menjuah-juah. Yahoo!